Bertanya seperti Ustadz yang tadi selalu dengung-dengungkan bahwa ada orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, misalkan seperti itu. Gimana bagi kita untuk menyatukannya dan memberikan pengertian? Karena ketika kita seperti Ustadz bahas seperti ini, mereka tidak ikut. Dan bagaimana ilmu bisa tersampaikan agar ini kita juga bisa semua menjadi satu lagi, Ustadz. Mungkin memberi pengertiannya seperti itu untuk kepada mereka itu seperti apa, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok yang seperti ini agar bisa menyatu dengan kita dan bisa menerima, memang harus ada jembatan dialog dengan mereka. Karena kalau terjadi dialog, mereka itu bisa. Yang susah mereka memang nggak bisa diajak dialog. Oh, berarti dia menutup diri memang, nggak siap mendengar narasi dari orang lain. Kalau orang-orang yang nggak siap mendengar dari narasi dari orang lain, ini masalah. Berarti ini cuci otak. Memang dulu ada murid saya di rumah ya. Dia ini mantan kelompok ini. Waktu aliyah di Malang ikut kelompok ini. Yakin. Lalu S1 di UGM masih ini. Setelah S2 di London, dia berubah. Sering mendengarkan ceramah-ceramah saya di YouTube. Akhirnya pikirannya berubah. Waktu S3 di Swedia, beberapa bulan sekolah COVID, akhirnya pulang dari Swedia ke rumah saya ngaji di rumah. Saya tanya sama dia, dulu waktu kamu masih ada di kelompok itu, pernah enggak mendengar hujjah atau argumen kelompok aswaja ahlus sunnah, dan kamu secara akal bisa menerima, gak bisa menolak? Sering kiai katanya. Terus gimana? Langsung stres. Ini kata Ustadz bid'ah, tapi kok kuat sekali dasarnya. Lalu terus biasanya kami lapor sama Ustadz dikasih obat penenang. Apa obat penenangnya? Jangan didengar, itu syubhat. Biasanya gitu aja mereka ini. Itu obat penenang apa? Antibiotik ya. Antibiotiknya itu biasanya kelompok mereka ini. Ya susah kalau orang nggak mau terbuka, merasa cuma dirinya yang punya ilmu, padahal nggak ada ilmunya sama sekali. Itu susah. Orang tuh nggak boleh begitu, karena ahlus sunnah ini mayoritas, ulamanya mayoritas juga. Dan ulama kita ini ramai, ulama ramai ini pasti hujah-hujahnya ramai juga, banyak sekali. Perlu didengar agar terjadi pencerahan. Nah, karena dalam dekade terakhir ini kan memang sering terjadi dialog ya. Banyak kajian-kajian ilmiah macam ini, akhirnya banyak dari kelompok mereka kembali. Bahkan ustadz-ustadznya juga banyak yang kembali. Sudah banyak. Ya tinggal sisa-sisanya yang nakal-nakal ini belum kembali. Dan nggak mau dengar itu. Gak mau dengar, malah gak nyapa kalau jumpa. Gimana dengar, orang ketemu aja itu gak mau noleh, gak mau senyum. Pokoknya memang menutup diri. Jumpa dengan kita kayak jumpa dengan sapi, gak mau menoleh memang itu. Susah kalau begitu. Ya kecuali mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya seperti itu. Tapi ini memang disampaikan di kajian, tujuannya agar yang belum terkontaminasi tidak terpengaruh. Tujuannya itu. Karena kalau sudah terkontaminasi kadang sulit, karena sudah merasa benar sendiri, nggak bisa diajak berdialog. Ya kalau masih seperti ini biar aman ke depan, nggak terpengaruh dengan mereka. Saya kira itu.